Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di suasana pagi hari ini. Ya, seperti biasa dalam acara Mata Air. Nah, pagi hari ini pemirsa, ketika kita membuka mata, maka kita akan mendapatkan satu materi yang sangat bermanfaat untuk kita. Ini sangat mendasar, yaitu tentang bagaimana kita secara ikhlas mengucapkan kalimat syahadatain, yang ini merupakan syarat diterimanya syahadat kita. Dan ternyata ketika didasari oleh rasa ikhlas, muncul berbagai macam sifat-sifat mahmudah yang lainnya, yang ini akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya sudah hadir narasumber Ustadz Haji Abdul Latif Khan yang menjadi guru kita, ya, guru tetap kita belajar tentang ikhlas. Baik, langsung saja kita jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali pagi hari ini, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, bicara tentang ikhlas, ternyata kalau kita cari di berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam, nggak ada fakultas agama Islam jurusan ikhlas. Nggak ada, Ustadz, ya. Ini kita belajarnya di dunia nyata ternyata, Ustadz, ya. Dokter ikhlas gitu. Dokter ikhlas nggak ada, ya benar. Dokter ikhlas tuh nggak ada. Bentuknya kayak apa dokter ikhlas itu, ya? Sebenarnya begitu dicantumkan dokter ikhlas pun itu sudah menandakan tidak ikhlas, ya, Ustadz, ya. Benar nggak? Baik, Ustadz. Begitu luasnya kita memahami tentang keikhlasan, tentu akan muncul pula berbagai macam pertanyaan-pertanyaan bagaimana menghadapi atau apa saja sih kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi ketika kita menancapkan satu niat yang berupa komitmen atau MOU yang Ustadz sampaikan kepada kita semuanya, sampai pada tujuan tertentu, tujuan yang kita akan capai, tujuan bersama gitu, Ustadz. Nah, ini bagaimana, Ustadz? Ya, memang ini bukan mudah, ya. Nabi SAW sampai menjelaskan cukup panjang di seputar ikhlas ini, dan memang ketika dia muncul dalam bentuk syirik, ya, dalam hal ini ujub atau riya, Nabi pernah menceritakan bahwa terkadang kita tidak tahu kapan seekor semut sudah bisa sampai di tubuh kita, dari mana datangnya, kenapa dia datang, tapi tiba-tiba dia muncul begitu saja dan sudah sampai di sini kita, ya, betul. Di kening kita dan sebagainya, atau di mana saja. Dan seperti itulah syirik kecil berjalan dalam diri kita. Jadi ikhlas ini munafilis syirik, dia kemudian akan menolak syirik. Karena syirik di sini artinya sampai pada tingkat menganggap ada kekuatan lain yang bisa memunculkan ketenangan, kenyamanan kita dalam hidup selain kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkat yang terang-terangan, dan itu masuk syirik yang kemudian bisa memurtadkan kita dari Islam, adalah mengakui ada Tuhan selain Allah. Pada tingkat yang sederhana adalah puas diri. Puas diri bisa menjadi satu perilaku syirik kecil karena semacam ujub. Ya. Atau bisa juga dalam bentuk tidak pede kalau pakai bahasa bebasnya, yaitu ketika seorang ria. Orang ria itu kan ingin mengumumkan bahwa dia orang baik, mengumumkan bahwa dia melakukan satu perbuatan yang baik dilakukannya, dan ini menunjukkan artinya kelemahan jiwanya, ya. Dan itulah kenapa ketika kita bicara akidah tauhid atau bicara syahadatain, syahadatain ini harus menjadi rahasia internal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menjadi komitmen yang tidak perlu terlalu banyak diucapkan di tengah manusia, dengan mengkhabarkan seakan-akan kitalah orang yang paling sudah dipercaya, sudah paling percaya kepada ada, seperti pernyataan saya terus terang, walaupun saya jarang sholat, tapi kalau agama dihina saya tidak bisa terima. Saya nggak bisa terima juga kalau dia bilang saya jarang sholat, agama dihina, saya tidak bisa terima. Bagaimana bisa menghukumkan dia sebagai seorang muslim yang benar ketika ternyata sholat saja dia tidak bisa ngurus? Dan orang-orang yang kayak begini ini kalaupun dia kasar, berani apa, ini bisa dibungkam cuma dengan kesenangan-kesenangan dunia sebenarnya. Iya, dia mungkin angkat parang sekarang, terus dari ujung sana bilang turunin parang, nanti saya kasih ini sama kamu. Maka dia akan turunkan. Kenapa? Karena dia tidak punya komitmen yang sejati, yang kontinu dari yang datang dari keyakinan dan keikhlasannya kepada Allah. Ini kalau kita lihat di zaman sekarang, di mana undang-undang sudah jelas apa perbuatannya, ini hukumnya, ketika janganlah jatuhkan hukum segitu, nanti saya kasih turunkanlah berapa tahun dari cobalah bayangkan rusaknya sebuah sistem ketika para hakim itu masih bisa diatur
padahal mereka sebenarnya orang yang kuping mereka harus budek. Artinya budak apa? Mereka tidak perlu mendengar suara dari kanan dan kiri. Mereka betul-betul harus berjalan dan bekerja sesuai dengan sistem yang, tapi persoalannya mata mereka yang seharusnya melihat pasal-pasal atau ayat-ayat dalam Al-Quran atau dalam kitab undang-undang hukum itu, ternyata juga melihat sekian, nah itu dia, sekian kesenangan yang ditawarkan, apakah dalam bentuk uang atau janji-janji manis yang kalau, akhirnya mereka terkontaminasi. Kalau begitu persoalannya di mana? Persoalannya daripada ruang keikhlasan mereka, yaitu juga tempat ruang bersarangnya tauhid atau bersarangnya syahadat, yaitu dalam hati mereka. Hati yang tidak tetap, hati yang berpenyakit, hati yang tidak bersih, hati yang kemudian terkotori oleh kesenangan-kesenangan nafsu, di mana jaringan-jaringan jalinan kesenangan nafsu sudah sampai ke sana. Kenapa? Karena nafsu ini keinginannya, daya jangkaunya dia harus cepat. Saya sudah berulang bilang, yang penting sama nafsu enak, dia tidak peduli itu halal haram. Yang penting sampai pada tujuan sudah melakukan. Iya, dia tidak tertarik itu boleh atau tidak. Itu nafsu. Dan tentu saja nafsu itu hanya akan bergelora selagi manusia itu ada. Dan pada tingkat cengkeraman yang lebih kuat, nafsu akan kemudian membutakan. Makanya kalau bahasa Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum azanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Ya, mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang. Kenapa lebih sesat? Karena memang binatang punya mata. Cobalah gembala kambing menceramahi kambing-kambingnya supaya menjadi kambing yang tertib, kambing unggulan, kambing teladan. Maka saya minta kepada kalian, wahai kambing-kambing sekalian, nanti kalian akan saya lepas, di sana ada rumput, itu rumput punya tetangga sebelah, jangan diambil. Nah, tapi namanya kambing, dia cuma bilang mbe, dan tapi mbe itu bukan baik, ya, tapi ya memang itulah kambing. Gitu. Atau seperti anjing yang ketika kau memberikan nasihat kepadanya dia yalhas, kalau bahasa Quran, kau pun tidak memberi nasihat, yalhas artinya yalhas apa? Dia julurkan lidahnya. Ya memang karena karakternya seperti itu. Anjing. Ya, jadi ada orang yang memang ketika kita kasih tahu atau tidak kita kasih tahu sama saja. Meluek ya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada penyakit dalam hati mereka, dan penyakit itu bersarang karena mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Allah. Ketika saya bilang, saudara-saudara, Anda tidak boleh terima suap, Anda tidak boleh menyuap. Tapi kalau saya tidak menyuap, Pak, bagaimana saya bisa masuk ke pekerjaan ini? Karena terus terang Pak, yang di sini yang diterima cuma 4, sementara yang mendaftar sampai 8.900 orang. Bagaimana mungkin saya bisa masuk? Itu artinya kata-kata bagaimana mungkin saya bisa masuk menunjukkan tidak percaya dan tidak yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sekali dua menemukan orang yang ikut melakukan pendaftaran tes CPNS yang ternyata nihil, tidak ada uang yang dia keluarkan. Tapi bisa, ya. Semuanya lillahi ta'ala. Artinya apa? Dia cuma berharap kepada Allah memberi kemudahan agar dia bisa masuk. Makanya sewaktu saya punya jabatan yang dikira orang mungkin bisa melakukan apa yang mereka mau, misalnya sudah dia tugas di sini minta pindah ke sana begitu, saya sering mengatakan, waktu kau duduk di posisi itu, adakah kau menandatangani siap untuk bertugas di semua tempat? Iya. Lantas kenapa kau sekarang tidak betah di sini dengan alasan yang kau buat-buat untuk pindah kemari? Lantas kalau kemudian kau pindah ke sana, apakah kau melihat bahwa tempat yang kau tinggalkan itu adalah tempat yang akan diisi oleh orang-orang yang punya kompetensi yang sama, atau malah menzalimi di situ? Saya sering tidak mau itu. Saya tidak mau. Ada satu orang, ini mohon maaf dulu, ini waktu masih nostalgia lah ini kan. Menjadi duduk di tempat masih yang enak. Tempat yang enak itu. Jadi Pak Ustadz tolong bantu kami. Ya, tapi tetap panggil Pak Ustadz ya? Saya tetap dipanggil Pak Ustadz. Enggak pernah dipanggil yang lain Pak gitu. Dewan ya? Enggak. Jadi dikasih map, oke, saya baca, dan ternyata ada satu amplop. Saya masih ingat posisi saya duduk di belakang setir mobil saya. Kemudian orang yang minta tolong itu di luar mobil saya. Saya baca, saya ambil amplop, saya bilang, ini apa? Nah, ambil. Enggak Pak, itu untuk kebutuhan menato. Saya bilang ambil atau ini saya tidak urus sama sekali. Akhirnya dia dengan malu mengambil itu, dan saya tidak peduli lagi apa ceritanya setelah itu. Kenapa? Saya akan kerjakan pekerjaan saya dan kau tunggu hasilnya, dan saya tidak akan menambah dan mengurangi apa yang sebenarnya menjadi kewenangan saya.
Nah, ketika ternyata pihak yang berkepentingan menyatakan, oh Pak, kami belum bisa melakukan itu karena begini, saya sampaikan, sudah, urus kamu sendiri, saya tidak tahu lagi karena itu jawabannya. Artinya apa? Bukankah ini hal-hal yang bisa mengguncang saya? Iya. Kemudian setan datang bilang sama saya, itu kan bahagian dari fee pekerjaan, wajar dong. Kenapa nggak ada masalah itu? Kan satu, pertama, kalaupun kau ambil nggak ada yang tahu, cuma dia yang tahu. Kedua, kan wajar, namanya kau kerja dan kau mengerjakan pekerjaan itu. Kalau dia kasih fee kan memang biaya operasional kan dibutuhkan. Masa kau harus, itulah setan. Setan adalah penasihat yang baik untuk kita menjadi orang jahat. Ya, bagaimana kemudian dia dengan sabar, dengan tekun, ya, dengan sungguh-sungguh, dan bahkan dia tidak tidur. Arti tidak tidur ini, kalaupun dia yang setan yang satu tidur, datang kawannya ganti sip, ya, untuk kemudian yang penting bagaimana tetap menyimpangkan saya dari posisi saya masih anak-anak sampai kemudian posisi saya jelang kematian. Setan masih melakukan upaya untuk merusak seseorang dengan, diceritakan dalam satu riwayat, dia datang dengan membawa mangkok karena orang yang wafat itu mereka dalam keadaan kehausan yang amat sangat, kata Nabi, yang sehingga jika saja semua air di dunia kau siramkan ke dalam mulut orang yang sakaratul maut, itu tidak akan bisa menghilangkan apa istilahnya hausnya jelang kematian itu. Setan datang bawa mangkok air dingin atau teh atau apapun namanya minuman. Tapi setan bilang sama kita, pilihannya kau keluar dari Islam, agama tidak benar. Kalau ternyata ini tidak sanggup dia rusak, dia datang dalam bentuk orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, dalam kondisi yang babak belur dan mengatakan, salah agama Muhammad, salah agama Islam ini. Ternyata yang benar itu aku, terus terang kau udah lihat nasibku ini bagaimana. Apa yang bisa mempertahankan, apa yang bisa menjawab, apa yang bisa menolak semua godaan itu cuma satu, rahasia kita kepada Allah yang kita simpan selama ini. Apa rahasia itu? Yaitu komitmen la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kemarin ketika kita ucapkan, kita ikhlas karena Allah. Bagaimana ketika kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kita tempatkan pada berbagai tempat di mana kita ada di sana. Saya lihat ruang-ruang public service misalnya Ustadz ya. Kok di situ kok rentan sekali untuk hilangnya itu kalimat tauhid itu Ustadz. Ketika kita harus mengurus sesuatu, mau mempercepat uangnya segini, mau lambat uangnya segini, kemudian belum lagi ya itu tidak satu meja kan, kadang-kadang dari satu meja ini ke meja yang lain itu harus ada kita selip-selipkan kalau kita mau cepat gitu. Belum lagi mohon maaf Ustaz, kejadian yang sebenarnya, dan ini terlontar pada pelakunya Ustaz. Ketika perempuan seorang perempuan hamil ya, perempuan yang ingin melahirkan itu kemudian belum apa-apa ditawarkan sesar Ustaz. Mohon maaf sekali untuk profesi-profesi dokter kandungan gitu yang sebenarnya masih mampu sih si ibu hamil ini melahirkan secara normal, tetapi kemudian diarahkan terus kepada melahirkan secara sesar. Ini bukan rahasia lagi sebenarnya Ustaz. Ini banyak terjadi di berbagai macam tempat rumah sakit atau rumah bersalin Ustaz. Bagaimana Ustaz kita bisa membangun jujurlah gitu loh, para pelaku yang seperti ini jujurlah ketika memang si ibu yang melahirkan ini mampu melahirkan normal, kenapa sih gak digiring melahirkan normal? Kenapa sih sekarang harus melakukan hal-hal yang lebih menguntungkan untuk rumah sakit atau pribadi gitu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya kembali tadi bahwa saya hanya menempatkan dua ini sebagai penggoda, satu objek nanti yang kemudian imbalan-imbalan. Pertama setan, kedua nafsu kita sendiri. Imbalannya adalah dunia dengan kesenangannya, begitu kan? Dan ini wilayah syariat juga. Saya pikir saya sudah pernah menceritakan di sini tentang dua orang ibu yang akhirnya alhamdulillah melahirkan dua orang anak tentunya. Satu ibu yang satu melahirkan anak laki-laki, ibu yang satu melahirkan anak laki-laki. Yang di saat awal kelahiran atau awal kehamilan mereka periksa dokter yang berbeda positif mengatakan bahwa ini harus dikorek. Karena sebab bahwa anak ini mungkin tidak jadi anak atau kalau lahir dia cacat. Nah, diagnosa seperti ini akhirnya mengganggu para ibu ini. Tapi ibu yang satu lebih kuat dengan mengatakan tidak masalah dok. Kalau memang ternyata lahir nanti anak ini cacat, dia tetap anak saya dan saya tetap akan merawatnya. Jadi saya tidak mau dikorek. Karena saya sangat meyakini bahwa yang di dalam perut saya ini bukan penyakit, kenapa istilahnya mola atau apa itu, tapi adalah anak. Jadi bertemunya sebuah keyakinan dan berpadunya dengan keikhlasan apapun yang terjadi nanti saya tidak ada masalah. Dokter akhirnya tidak bisa menahan. Ibu yang satu itu sudah sekian bulan sudah akhirnya mau dikorek dan sudah sampai pada
tempat tidur operasi. Dokter sudah kumpul, perawat sudah datang. Pada saat dokter akan melakukan awal bedah, si ibu memegang tangan dokter dengan mengatakan, saya tidak jadi mau dioperasi. Kenapa? Biarlah apapun yang terjadi pada perut saya, karena desakan yang begitu tinggi dari hati saya, ini adalah anak yang akan lahir dengan selamat. Yang saya ceritakan ini adalah anak-anak yang anak itu saya tahu betul, itu satu sudah SMP, satu sudah SMA. Terus mohon maaf saya punya anak 9 orang. Pada saat yang terakhir dokter saya memang sangat selektif bersama istri. Kalau cari dokternya di mana, kalau cari rumah sakitnya di mana, dan kalau cari bidannya di mana, begitu. Kami ketemu dokter yang saya recommended, mengatakan bahwa itu dokter yang soleh. Karena dia tidak pernah menyarankan apa yang mau dia. Dia bertanya dulu, bagaimana rencana? Apa yang mau dibuat? Apakah ini melahirkan melalui bidan secara normal atau melalui dokter? Dok, saya punya rekam jejak di mana saya melahirkan normal. Karena istri saya sudah masuk usia yang dianggap sangat rentan rawan untuk melahirkan dalam situasi normal. Akhirnya dokter mengatakan, oke, tidak ada masalah. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Silahkan tinggal ke tempat bidan aja nanti. Kalaupun memang ternyata dalam perjalanan ada masalah, kan saya juga ada di sini kok, gitu. Artinya tidak bisa, Anda sudah begini gitu. Dan sering sekali berkeinginan besar sampai pada tingkat tutup saja. Ini Anda sudah begini, ini tidak mungkin. Makanya dokter-dokter, ya ini juga saya yakin diantara yang mendengar juga ada mereka, gitu ya. Seharusnya membekali pengetahuan kedokteran mereka itu juga dengan pelajaran atau pelajaran akidah atau pelajaran yang dimana mereka harusnya takut kepada Allah, karena tidak ada dari perbuatan atau amal yang mereka buat kecuali mereka akan ditanya Allah Subhanahu wa taala satu hari kelak. Atau sama seperti ketika, mohon maaf, saya punya pengalaman, saya pernah dituntut harus memberikan sekian untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Saya mengatakan tidak akan pernah, 1 rupiah pun saya tidak akan keluarkan untuk mengambil pekerjaan ini, di mana ijazah saya itu tidak pernah saya ada angka-angka dalam ijazah saya itu bukan angka-angka yang saya dapat melalui saya mengeluarkan uang untuk saya serahkan sama dosen. Itu betul-betul nilai yang ada. Saya tidak akan mau merusak 5 tahun saya kuliah untuk kemudian di mana waktu mencari kerja saya harus memberikan, jangankan sejumlah yang Anda minta, 1 rupiah pun. Alhamdulillah dengan izin Allah saya tidak terima di situ. Tapi saya merasakan Allah rupanya merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk saya, atau ganti yang lebih baik untuk saya, dan saya yakin kepada Allah tentang itu. Sehingga satu hal yang sebenarnya menjadi sifat mukmin adalah apa janji Allah yang disebutkan dalam hadis Nabi, Anda tidak usah merasa khawatir dalam hidup. Karena jika rezeki itu memang milik Anda, atau jika beras itu memang rezeki Anda, maka Anda pasti akan memakannya apapun caranya. Tapi jika memang rezeki itu bukan milik Anda, satu dunia pun mengantarkannya kepada Anda tidak akan bisa menerimanya. Kenapa? Karena Allah sudah memiliki ketetapan atas kita. Dan tentu saja ketetapan yang kita inginkan dari Allah adalah ketetapan yang tidak hanya sekedar menguntungkan dunia kita, tapi juga menguntungkan akhirat kita. Mari kita belajar dari realita kehidupan. Berapa banyak orang tua yang dia mengira kalau dia tidak punya, mohon maaf ini jadi cerita anak saya, anak banyak, misalnya cuma 1-2, maka dia akan under control. Anak-anak itu akan lebih mudah dirawat pendidikannya. Tapi saya mau tanya dulu, apakah dan siapakah atau pakar pendidikan mana yang bisa menjamin, atau pakar ekonomi mana yang bisa menjamin bahwa kalau orang tua kaya, maka itu konsiderannya akan berakibat pada anak-anak yang pendidikannya terjaga dan mereka akan jadi anak yang soleh? Tidak ada jaminan ya. Tidak ada psikolog yang bisa. Kalau lantas bapaknya presiden, apa lantas anaknya akan menjadi ulama-ulama atau orang-orang soleh yang punya rasa takut sama Allah? Tidak. Kalau bapaknya seorang pengusaha besar, CEO sebuah perusahaan besar, yang kemudian dia hanya menyisakan atau meninggalkan anak tunggal dalam hidupnya, apakah itu jaminan bahwa anak itu juga akan menjadi anak yang takut sama Allah, mengerti Al-Quran, punya akhlak yang baik di tengah masyarakat? Siapa yang menjamin itu semua? Kita malah menemukan anak-anak soleh itu tidak muncul karena sebab kayanya orang tuanya, tidak muncul karena sebab jabatan orang tuanya, itu lebih karena keteguhan hati orang tuanya untuk memiliki atau mewariskan kebaikan bagi anaknya, dan keikhlasan ketika mendidik anaknya.
Dan berapa banyak orang tua yang dia tetap orang tua yang biasa-biasa saja. Di saat anaknya sudah menjadi orang besar, saya pernah cerita bagaimana seorang tua yang hari-harinya cuma jual bandrek. Yang kalau bulan Ramadan datang, dia tutup semua jualan karena dia bilang ini adalah pestanya orang mukmin, maka ini harus kita lakukan sepenuhnya untuk ibadah. Jadi kalau ditanya dari mana makan sebulan, dia sudah tabung itu sebulan sebelum 11 bulan sebelumnya dia sudah siapkan, ini adalah tabungan Ramadan kita supaya nanti di bulan Ramadan kita bisa melakukan satu ibadah sepenuhnya. Satu malam salah satu anaknya SMS-an dengan BBM-an lah dengan saya, dan dia menceritakan, saya yakin di seberang sana sepertinya dia sedang menangis, menceritakan betapa ayah kami itu setiap datang waktu subuh dia selalu membawa kami ke masjid. Ada satu waktu di mana hujan selebat-lebatnya turun dan dia tidak bangunkan kami, tapi dia tetap pergi ke masjid. Betapa dia setiap bulan Ramadan datang, dia tidak pernah mau bekerja, tapi tidak ada satupun kami anak-anaknya yang tidak punya baju baru, tidak punya sepatu baru, dan tidak mendapat uang jajan hari raya. Dan itu bukan karena pemberian orang banyak, itu karena keikhlasan dia kepada Allah dan karena sebab dia memiliki kesolehan dan kemudian mampu menabung untuk kami. Dan betapa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sekarang, dia mewariskan anak-anak yang soleh dengan posisi-posisi penting. Jadi bukan anak soleh yang ya juga bukan artinya ekonomi itu mah tidak. Mereka anak-anak mereka ini, anak-anak beliau ini adalah anak-anak yang punya posisi-posisi penting. Pejabat, ada yang jadi dokter, bukan cuma spesialis, jadi sudah luar biasa. Jadi kalau kita bilang dari sisi ilmu luar biasa. Dan anak-anak perempuannya semuanya anak-anak soleha. Walaupun dia punya mimpi pingin, kata kalau saya tidak khilaf, ingin melihat anak-anaknya menjadi hafiz Quran. Nah, ternyata salah satu anaknya bukan sekedar jadi hafiz, tapi memiliki pesantren tahfizul Quran. Jadi siapa beliau? Rahasianya apa? Rahasianya adalah keikhlasan dan tidak terkontaminasinya tauhidnya kepada Allah. Saya seumur-umur kalau perasaan saya bertemu dengan itu orang tua cuma sekali. Waktu saya masih sekolah menengah atas. Tapi dia sudah panggil saya ustadz waktu itu. Karena memang saya sudah memberi tausiah sejak usia itu. Jadi saya bertemu dan saya detak hati saya mengatakan beliau orang baik. Padahal itu pertemuan pertama, sudah jatuh cinta, sudah begitu sampai saya bilang tidaklah saya menemukan dalam dirinya kecuali kebaikan. Ya, dan subhanallah, nama yang dia miliki nama yang baik, dan kemudian dia juga orang baik, dan kemudian dia mewariskan anak-anak yang baik kepada dan itu bukan cuma warisan yang baik untuk dia dan keluarga, tapi warisan yang baik untuk masyarakat. Sampai sekarang masih ada? Sudah meninggal. Tapi salah satu anaknya yang menarik itu jadi pejabat, tapi dia stresnya begini, bukan stres apa. Maksudnya, saya ustadz, sejak saya jadi pejabat, yang terjadi sama saya ternyata harta saya makin habis. Pasalnya sederhana, namanya juga jabatan. Pada saat membuat anggaran, dia harus markup, dia tidak mau. Daripada saya markup, saya tidak mau menghancurkan dedikasi yang sudah saya buat demikian lama cuma untuk ini. Enggak apa-apa, kalian tahan dulu anggarannya. Akhirnya dia jual mobil, jual ini, jual itu untuk menghidupin operasional itu kantor dia. Keyakinannya udah luar biasa. Dan ternyata dia bisa haji, dia bisa sebagainya. Dari mana semua itu? Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi sukses kadang-kadang juga kita harus belajar dari orang sukses. Benar. Dan tidak jauh-jauh Ustaz. Kita melihat dari orang tua kita saja ya. Yang mungkin sekolahnya tidak tinggi tapi mampu melahirkan anak-anak yang luar biasa. Benar. Nanti kita lanjutkan kembali Ustaz. Insyaallah. Menarik sekarang kita bahas terus, dan pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, pelajaran yang menjadi pencerahan kita dari hari ke hari, menjadikan kita menjadi muslim yang lebih baik, yang bisa menjadi agen Islam, yang kemudian Islam ini menjadi lebih luas, orang mengenal Islam lebih dekat lagi secara ikhlas tentunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.